Shalom semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arthur Giovanni Stilendo dengan NIM 3101240238884, berkuliah di STIMIK Banjarbaru dengan prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek kali ini, yaitu asosiasi rules. Coba kita buka dulu. Asosiasi rules kali ini mengambil dari tahap CRISP DM atau tahap data mining. Tahap yang pertama business understanding, sudah pasti. Kedua data understanding. Ketiga data preparation. Keempat modeling. Kelima evaluation. Keenam deployment. Dan konteks dari proyek kali ini mengenai seorang manajer yang bernama David. Dia adalah manajer di pemasaran sebuah jaringan supermarket di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang didapatkan oleh David adalah memahami pola pembelian konsumen agar dapat merancang promosi yang lebih efektif untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu supermarket. David percaya bahwa perilaku pembelian konsumen di supermarket dapat diidentifikasi melalui analisis asosiasi yang memungkinkan identifikasi pola produk yang mana saja dibeli secara bersamaan. Jadi dia bisa melihat pola-pola produk mana saja yang dibeli secara bersamaan, dan dia bisa menetapkan tujuan yang akan dilakukan oleh jaringan pemasaran di bisnisnya. Nah, di tahap business understanding, David bertujuan untuk meningkatkan penjualan dalam kepuasan pelanggan di supermarket melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembelian konsumen. David menyadari bahwa konsumen yang sering kali membeli sebuah produk secara bersamaan, dan dengan mengidentifikasi hubungan antar produk ini, ia dapat mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan promosi, tata letak toko, dan manajemen untuk mengembangkan bisnis toko. Nah, kita melihat bahwa di sini asosiasi rules ini menggunakan yang namanya tipe datanya binominal 1 atau 0. Misalnya saja di dalam kasus milk, susu. Nah, apakah susu itu dibeli dalam transaksi ini? Jadi ditanyakan apakah susu dibeli di dalam transaksi ini. Jika dia membeli, maka angka yang muncul di data itu 1. Sedangkan kalau tidak, dia bakal data tersebut yang muncul adalah 0. Makanya data dalam data rules asosiasi rules kali ini yaitu binominal antara 1 dan 0. Oke? Setelah itu kita melihat modeling-modeling yang ada. Misalnya saja premis itu adalah item atau kelompok yang menjadi kondisi dalam aturan asosiasi. Yang kedua yaitu consolation. Itu adalah item yang menjadi hasil atau konsekuensi dalam aturan asosiasi. Item yang cenderung muncul ketika item-item premis hadir dalam transaksi. Support adalah cara untuk mengukur seberapa sering suatu kombinasi item atau premis muncul dalam dataset dibandingkan dengan total transaksi. Habis itu confidence adalah mengukur seberapa kuat hubungan antar item, probabilitas A ke B. Jadi confidence tertinggi, misalnya itu kita melihat angkanya nanti ada kesimpulannya. Nah, setelah itu kita masuk saja ke aplikasi kita untuk mendemonstrasikan yang kali ini yang kita lakukan, yaitu association rules. Kita masuk saja ke blank process, kita masukkan yaitu red Excel.
red Excel kita masukkan. Oke. Setelah itu kita klik 2 kali, kita last directory-nya, kita melihat di sini ada asosiasi transaksi. Oke. Next saja. Finish. Setelah itu kita masuk ke operator yang bernama fpGrowth. Kita coba masukin fpGrowth-nya. Kita coba masukin set. Nah, kenapa error? Ini error kenapa? Itu karena fpGrowth ini dia itu bertipe data, asosiasinya itu tidak bisa bertemu dengan asosiasi yang di dalam data yang tadi yang kita masukkan, yaitu asosiasi 10 data. Itu karena yang data yang tadi itu bertipe data binominal, sedangkan fpGrowth ini kita harus itu harus numerikal. Makanya dari itu kita memerlukan satu proses lagi untuk membuat fpGrowth ini tidak error dan bisa bekerja dan bisa terhubung dengan red Excel yang kita lakukan tadi. Kita masukin saja yaitu numerical to binominal. Oke. Kita masukkan saja, set. Kita hubungkan red Excel dengan numerical to binominal dan numerical to binominal ke fpGrowth. Setelah itu kita hubungkan saja, kita jalankan. Nah, di sini kita melihat ada beberapa item beberapa kombinasi yang ada. Jadi kita bisa melihat ini nilai supportnya apa sih. Nah, kita akan lebih menjelaskan di sini. Jadi nilai support itu adalah nilai yang saling terhubung. Nilai support itu adalah seberapa sering atau seberapa sering sebuah item dibeli secara bersamaan. Jadi ada hubungan antar item di saat pembelian. Misalnya saja kita mau melihat support antara coffee dan milk. Kita coba ke tadi example red Excel-nya. Kita lihat milk dan coffee, kita lihat. Nah, itu antara milk dan coffee kita lihat nilai supportnya itu nilai support kan adalah nilai yang dibeli secara bersamaan, nilai ketersambungan antara coffee dan milk. Jadi kita lihat di sini milk dan coffee ini satu berarti dibeli. Jadi kita lihat nilai supportnya, yaitu kita lihat coffee dan milk, satu ini beli, habis itu 2 ini kan 1 sama 1 milk dan coffee, habis itu 3 4 5 6, dia ada 6 nilai supportnya. Makanya di antara nilai support antara item coffee dan milk itu dia 6 karena nilai ketersambungan antara coffee dan milk itu 6 juga, bersamaan dibelinya itu bersamaan. Jadi mereka itu sama-sama dibelinya itu 6 kali antara coffee dan milk. Berarti orang-orang kalau pergi beli kopi pasti beli juga yang namanya susunya itu 6 kali gitu. Makanya nilai supportnya itu 6, 0.6. Nah, setelah kita memahami apa itu sebenarnya nilai support, kita masuk lagi, kita tambahkan yang bernama association. Create association. Create association. Ini create association rules. Pertama kita putuskan dulu hubungannya, sip. Oke, kita set, kita hubungkan FRE nya ini dengan itemnya, habis itu kita hubungkan saja. Nah, di sini kita melihat kita lihat di create association rules ini ada namanya mean confidence. Jadi confidence-nya itu
ada minimalnya di sini di dalam create association rules ini. Nah, jadi kita perlu mengubah 0,8 ini menjadi 0,1. Jadi kalau misalnya minimalnya itu 0,8, maka yang di bawah 0,8 itu tidak bakal muncul di table item yang bernama confidence. Jadi harus di atas, harus dari 8 ke atas. Jadi kalau yang di bawah 8 itu, di bawah 0,8 itu tidak bisa. Makanya kita masukkan 0,1 saja. Oke, setelah itu kita running. Oke, kita melihat nilainya itu. Oke, premise conclusion. Nah, kita udah tahu kan support itu apa. Setelah itu kita mau mengetahui confidence itu apa. Jadi ini lebih dijelaskan lagi apa itu confidence. Nah, jadi misalnya sugar dan milk. Jadi cara mengetahui confidence-nya itu dari mana? Kita bisa masuk saja ke sini. Jadi misalnya sugar itu berapa? Sugar itu berapa kali dibeli? Kita lihat sugarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sugarnya itu dibeli 8 kali. Nah, sedangkan setelah itu kita harus membagi sugar itu dengan nilai support dari antara sugar dan milk. Jadi nilai support kan adalah nilai yang ketersambungan antara sugar dan milk. Jadi kita harus mengetahui juga nilai supportnya antara sugar dan milk. Jadi ini di sini nilai supportnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini nilai support antara sugar dan milk itu 6. Sedangkan nilai dari sugar itu 8. Jadi kita bisa masuk saja. Jadi kita bisa melihat jadi di sini makanya sugar dan milk ini kita melihat nilai confidence-nya itu 0.750. Jadi kayak gitu. Nilai sugar, jadi cara mengetahuinya yaitu nilai sugar dibagikan dengan nilai support sugar dan milk. Misalnya saja kita mau coba ya, kita melihat dulu kan, di sini nilainya kita coba ke kalkulator. Nah, kita ke kalkulator, kita melihat di sini nilai supportnya dulu. Kita lihat nilai supportnya 6 dibagi dengan nilai dari sugar. Nilai dari sugar pembeliannya itu berapa? Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi 6 dibagi 8 sama dengan 0,75. Kita lihat apakah sama. Nah, sama teman-teman. Kita melihat nilai confidence-nya. Nilai confidence antara sugar dan milk itu adalah 0,75. Jadi, teman-teman, kesimpulannya yaitu untuk mengetahui nilai confidence itu, kita harus melihat antara supportnya juga. Nilai supportnya antara sugar dan milk contohnya. Jadi kita harus melihat juga itu nilai supportnya antara sugar dan milk. Setelah itu kita bagikan dengan nilai dari sugar, dari premisnya, dari nilai sugarnya misalnya. Coba kita mau coba yang ke lain ya. Misalnya saja coffee dan milk. Coffee dan milk itu jangan coffee dan milk deh. Milk dan bukan. Oh ya, milk dan coffee. Milk dan coffee. Berarti kita lihat nilainya milk dan coffee itu nilai supportnya berapa? Milk dan coffee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai supportnya antara coffee dan milk. Setelah itu kita lihat lagi ini milk, nilai premisnya milk. Berarti kita lihatnya milknya ada berapa kali dibeli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti sama seperti yang tadi, berarti kita bagikan juga nilai supportnya yaitu 6 dibagi dengan 8 sama dengan kita ke atas dulu, sama dengan 0,75. Kita lihat milk dan coffee.
nilai confidence-nya adalah 0,75. Oke, kawan-kawan. Oke, setelah itu kita sudah selesai mengerjakan kita sudah selesai mengerjakan praktikum association rules. Kita masuk ke report local depository, kita simpan dulu prosesnya, kita simpan ke proses, kita namakan yaitu association rules. Oke, kita simpan saja. Oke, teman-teman, sekian penjelasan serta praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan serta pemahaman materi saya dalam menyelesaikan association rules kali ini. Saya mohon maaf dan saya mohon bimbingannya dari Bapak dosen. Saya akhiri, terima kasih. Shalom.